kalau bicara di belakang layarnya itu tuh mencoret prospek atau konsep itu juga. Tapi karena perlu berani ngambil regulasi yang tepat ya, akhirnya dicoret gitu. Nah, mulainya kita dari silver. Pak Handoko ya. Bisa Pak? Dari Banyuwangi. Tuh, Bapak jadi kurang seperti dari mana? Oh iya iya. Lampung dari mana? Aku dari pusat. Dari pusat. Lampung ini. Salah. Iya iya. Orang elok pembukaan sih dulu. Ya, makanya kan Dulu apa elok pembukaan harus ya. Guru nih. Ayo. Langsung pelok. sampai malam nggak sampai? Dalam praktek lapangan kan yang main bonsai ini kan nggak baru dari buat kalau sudah lihat di lapangan kan sudah tahu kondisinya. Nanti masih ada lagi di atas kita. Oh di atas, kalau saya sudah Ini tinggal siapa nih? Pak Gun menyelesaikan Pak. Ya estetika itu apa? Apa Pak? Itu apa? Iya. Menyelesaikan yang kayak gini. Jadi nanti pukul berapa selesainya gitu kan? Pokoknya setelah jam 12 kita sudah di lapangan. Iya. Kereta api ini jam 12. Oh iya iya. Itu kereta api jam 7. Kalau pas itu Bisa seperempat. Efektif bagi waktu. Bareng-bareng. saya sudah panik. Sampai tadi Pak. Pak Baru di Depok. Depok. Dekat ya gini. Depok kok deket loh. Jakarta. Ini dekat. Pas setengah jam kemarin, hampir berapa jam? Ini lebih ya kali aku lewat itu. Tapi lewat tol Pak. Justru lewat tol keluar di Kris itu mau tembusin sampai sini aja 78 km. Oh iya, jauh ya. Nah iyalah, orang nggak tembus di jalur. Jalurnya terpencil sih. Enggak, iya aksesnya dia kalau bawa kereta mesti. Yo, Nyero. Sudah kamu kan sana. Sudah pernah. Iya, tanah yang disewa itu bisa sampai di sana. Makanya saya bilang ya sudah kamu kenapa? Oh yang dari saya. Iya, kan waktu saya ke galeri dengan kan mantannya itu juga apa kalian Oh di Eropa ya. Mau tanya itu dalam sistem eliminasi itu kan awal kita kan langsung kayak contoh yang kemarin itu 60 misalnya atau 70. Iya. Nah di dalam proses 70 itu kita sudah punya catatan khusus yang A, katakanlah yang A dan B itu sudah ada ketika di awal itu. Jadi nggak keliling lagi. Oh enggak, kalau nomor kan boleh Udah makan, Pak? tinggal berapa jumlah pohon. Jumlah pohonnya berapa ada 100 sekarang. Nah, dari 100 itu kita sepakati misalnya yang mau ditentukan seperti permintaan panitia kata Pak Yedi, 30 pohon yang kita anggap baik sekali. Ya udah, kita pilih berarti 30 kali 1,5%, kira-kira 45 deh. Kita pilih dulu 45 pohon. Dari 45 kita kan sudah ada tanda khusus yang katakanlah Belum ya. Kita yang nandain. yang nandainnya. Kita. enggak lah ya maksudnya di Ya, maksudnya secara pribadi kita punya. Oh iya, bikin Iya. catatan Oh, siap. sedikit, bikin catatan Secara khusus sendiri. Itu supaya buat kitanya nyaman. Sebagai bahan untuk Iya, tahap untuk berikan berikutnya. pilihan berikutnya. Ntar kalau lupa nanti pohon lain lagi yang dipilihnya. betul. Iya. Ya tetap ada Oret-oretan lah. Oret-oretan, Itu kan siap. cuma triknya kita gitu. Baik.
Terima kasih. Saya agak aneh tadi. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Kemana Pak? Ikut. Cari tiket ya. Yang penting jangan panik dulu, Pak. Kita belum di lapangan, jangan panik dulu. Lah itu pilotnya kemarin mati tuh di Surabaya. Gak panik gimana? Pilot belum turun udah mati. Fotonya mana itu? Mustami. Ada fotonya? Ilang-ilang yang sangat-sangat menarik sekali basisnya. Nah, cuman karena itu masih di prospek, di konsep sehingga belum kelihatan lunak. Nah, jadi prinsipnya yang menuntut ininya dalam mendesain bonceran kemarin, apapun bentuk yang bentuknya kita kaji dari 3 aspek tadi. Utamanya 2 ya, kalau yang ketiga kan kreativitinya. Jadi logika-logika alamnya, botanical clue-nya di situ masuk enggak. Kedua, yang untuk ini itu adalah menguji dari sisi estetika. Jadi sebagai contoh yang menuntutnya menilai seperti kunci yang menuntutnya yang kemarin seperti saya sampaikan bahwa itu idenya sepertinya adalah tanaman yang dengan kondisi matahari yang penuh. Nah, disitulah kita berkembang imajinasinya yang kita ambil dari basis fenomena alam. Kemudian masuklah konsepsi dari si desainer yang membuat dengan melogikakan pada huruf kanji. Nah, disitulah kaidah-kaidah estetika, yaitu tentunya komposisinya enak enggak dilihatnya. Nah, kalau yang pohon subur tentunya komposisinya memang semuanya bertumbuh dengan sempurna, ya kan? Normal, sempurna, gerak-geraknya ini, itulah aspek keindahannya. Nah, kalau kemudian pohon-pohon yang kurus, kering dan untuk ininya, nah di situ kalau itu komposisi, kalau pohonnya kurus-kurus dan untuk ini basisnya kurus-kurus, kemudian kita membuat perantingan yang tebal. Nah, di sini ada ketidakseimbangan. Nah, itu dalam bentuk ini ketidakseimbangan visual. Ada ketidakseimbangan. Nah, kemudian kalau yang pohon tumbuh di alam subur, pondasinya kokoh. Tetapi pohon yang itu mungkin pondasinya tidak kokoh. Nah, disinilah pertemuan antara batang dengan bentuknya. Jangan kita mengambil asumsi akarnya harus, tetapi komposisi secara keseluruhan enak enggak dikaji dari beberapa aspek desain tadi, estetikanya. Nah, prinsipnya menilai sebuah karya rupa itu adalah di situ. Nah, fenomena alam yang dan untuk ini sebagai masukan, pengolahannya dengan kaidah-kaidah estetika. Itulah cara menilai sebuah karya. Jadi juga nggak bisa dibandingkan apple to apple, katakanlah pohon yang pada umumnya dengan pohon yang desain unik. Unik katakanlah, katakan tadi unik ya. Kalau yang ileng-ileng itu kemudian alam ya yang membentuk. Kan juga ada unik rekayasa kita sendiri yang meniru bentuknya. Nah, kita seringkali banyak kejebak yang penting unik. Iya. Bikin perintiran yang berbentuk ininya, berbentuk ini, tetapi kita lupa bahwa juga ada karena sesuatu yang diulang diulang menjadi tidak unik lagi. Iya. Gitu? Puter balik, tetap puternya monoton. Dia menjadi suatu irama yang monoton. Nah, di sini dari aspek estetika tadi tidak masuk. Tidak masuk. Nah, kadang-kadang ya itu kan dalam aspek estetika ada sederhana, ada ketekukan, oke ekstrim, hanya dilanjutkan kemudian menjadi yang biasa lagi, setelah jauh menjadi ekstrim lagi. Nah, di sini irama. Nah, disitulah. Nah, ini yang saya sampaikan adalah secara teoritis kan. Di lapangan nanti kita akan menghadapi berbagai macam luar biasa variannya. Nah, disitulah kita nanti akhirnya sebetulnya untuk kita peka tetap harus berlatih. Baik itu berlatih secara individu kita membuat maupun banyak melihat.
Jadi tidak bisa terus terang kepekaan itu muncul dari hanya 1-2 kali kita membaca, bertemu, dan kemudian kita menjadi jago. Yang untuk ini saya kira itu kita semuanya harus berproses. Tapi saya yakin teman-teman adalah sebetulnya pemula, pemain muka lama banyak kan. Iya, Pak. Ya, cuma di sini tuh kita hanya lebih pada sharing. Yang untuk ini ya, mungkin ada yang benar-benar masih pemula benar. Nah, di situ maksud kami itu, oke, kami terus terang pada prinsipnya memberikan pemahaman bahwa bonsai itu tidak harus begini begitu. Jadi bukan hanya satu yang untuk bonsai harus begini, harus begitu. Tidak. Yang penting dalam menuntut ini bonsai itu yang tidak boleh dilanggar ada 2. Kalau itu harus kudu urip, harus ini kudu apik. Hidup dan indah. Nah, aku bisa hidup, pelajari betul tentang persoalan tanaman dan elemen botanikan. Harus indah, pahami betul tentang kaidah-kaidah estetika. Itu ya, cuma 2 itu yang tidak boleh dilanggar. Masalah kemudian bentuknya penyenengan set, saya sertnya itu tetap apapun dengan segitiga. Monggo. Tetapi cocok nggak dengan fenomena alam yang artinya salah satu berdiri botanical clue-nya. Materi itu cocok nggak dengan itu? Oke, kalau nggak cocok, ya cari materi yang cocok untuk konsep segitiga. Itu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan dalam menghadapi perkembangan bonsai yang ada ini. Nah, kemudian juga bonsai-bonsai yang sekarang banyak kita lihat dan untuk ini katakanlah seragam kaku itu sebetulnya bukannya berhenti untuk dia hanya begitu saja. Masih banyak yang bisa dilakukan untuk menjadi yang lebih gila. Oke, tadi dinyatakan ada 2 persyaratan tentang kudu urip, kudu apik, harus hidup, harus baik atau indah, atau elok. Pertanyaannya, bagaimana dengan ini jika kita suatu saat menghadapi penjurian, penilaian, tapi menemukan di situ ada karya Tanuki yang konon di luar negeri sah, di Indonesia belum. Pertanyaannya bagaimana? Itu kan kalau itu persoalan kesepakatan kan, iya kan, di dalam itu sebenarnya bahwa untuk ini diadunya itu kesepakatan ya, ini makanya kemarin kan saya melemparkan ya yang untuk ini sebetulnya itu memang kalau bahkan jangankan antara Tanuki sama bonsai yang ini, antar spesies pun kalau yang berbeda karakter itu sebetulnya tidak bisa logikanya tidak bisa apple to apple diperbandingkan. Ya kalau Tanuki yang untuk ini memang itu penanganannya berbeda ya. Benjik. Mungkin kemarin juga ada Mas Eko ya kan, itu alot loh kalau bicara di belakang layarnya itu tuh mencoret prospek atau konsep itu juga. Tapi karena perlu berani mengambil regulasi yang tepat ya, akhirnya dicoret gitu. Nah, mulainya kita dari silver, karena apa? Pameran bonsai, masa pameran prospek kan enggak gitu loh. Nah, tapi untuk kita di anak cabang itu boleh konsep supaya untuk pembelajaran dan sebagainya. Tapi kalau di pameran yang sesungguhnya rugi tidak ada prospek atau konsep. Walaupun pusat sudah ngakui itu tidak ada, cabang tidak boleh. Sehingga itulah yang akan terjadi benar-benar. Padahal kalau belajar secara dari literatur dan untuk ini literatur yang kuno pun itu sebetulnya bonsai itu tidak selamanya mesti ya, arahnya seperti ke situ. Jadi pokoknya kalau 30 cm ya klasifikasinya itu termasuk small gitu. Nah itu pun ya terus terang itu masih sebetulnya wawasan itu masih sangat terpengaruh dengan yang selama ini berkembang. Terus Pak, secara anatomi dan
estetika alamnya kan tidak ada. Pohonnya sebesar begini kok tingginya segini. Nah, Kan tidak sesuai, tidak imbang lah besarnya batang dengan tinggi gitu. Nah itu kan sebetulnya kita harus belajar lebih banyak lagi bahwa benar itu kan saya katakan representasi. Ya, jadi kalau untuk ininya itu literatur kita terus terang kan sebetulnya bonsai-bonsai internasional di dunia ini yang mengenalkan kepada bonsai ini adalah Jepang. Lahirnya bonsai itu sebetulnya itu dari Cina. Tapi ketika terjadi penjajahan Jepang dan untuk itu, nah Jepang pada saat itu ekonominya kan tinggi sekali sehingga